Anda punya pohon gaharu, tapi bingung dan tidak paham cara menginjeksi dan menginfus inokulannya. Ikutin ulasan dan caranya di sini sampai tuntas ya, agar paham, biar pintar, melebihin para pakar gaharu. Standar operasional prosedur atau SOP tahapan proses inokulasi sistem injeksi dan infus, sistem yang umum yang lazim dipakai dalam menginduksi atau menginokulasi pohon gaharu ala Pagayak Channel. Channelnya orang tua berjiwa muda dan orang muda harus berjiwa wira swasta. Baik, ini adalah sketsa dua pembahasan kita, di mana proses pelukaan batang disertai pemberian bahan induksi. Yang A adalah teknik injeksi dengan memberikan cairan yang sedikit ya, terbatas, dan yang B adalah teknik infus, di mana pemberian cairannya itu kita bisa memberikan dengan tidak terbatas menurut takaran kita. Sudah jadi nggak sih ini penginfeksian ke batangnya. Tapi ini ada tapinya. Jadi sebelum kita memberi perlakuan pelukaan pada batang, kita harus tahu karakteristik dan lingkar pohon. Ini ada beberapa data yang saya himpun dari Agrokreatif untuk lingkar pohon dan diameter pohon, juga kedalaman untuk kedalaman bor ya. Ini ada 15 sampel yang dikumpulkan oleh mereka. Kita ambil sampel yang paling kecil itu, lingkar pohonnya adalah 30 cm, ini nomor 13 ya, dan diameter pohonnya adalah 10, dan kedalaman pengeboran itu hanya sekitar 3 cm. Jadi kalau lebih ya fatal. Terus yang paling menengah itu ada di angka 50, lingkar pohonnya diameternya 16 cm dan kedalaman pengeboran itu 5 cm. Untuk lingkar pohon 71 cm dan diameter pohonnya 23. Ini 23 sampai 25 bisa jadi diameter pohonnya, itu kedalaman pengeboran hanya 7 cm. Jadi kita harus tahu dulu data ini, karakteristik ini, patokan ini. Jadi kita tidak sembarangan untuk melukai itu pohon untuk tempat injeksi ataupun infus. Jadi kalau nanti meleset ya fatal. Setelah kita mengetahui dan kita pahamin batasan dalam memberikan perlakuan perlukaan pada pohon gaharu, melihat tabel yang di depan tadi ya, sekarang kita masuk ke langkah kerja teknik induksi pada inokulasinya sendiri. Yang tahap satu adalah teknik induksi melalui injeksi. Yang untuk titik pengeboran pada injeksi ini dimulai dari ketinggian sekitar 50 cm dari atas tanah ya, 50 cm itu setengah meter ya. Terus sudut pengeboran itu adalah 45 derajat ke arah bawah dari ukuran mata bor adalah 5 mm. Jadi sebelum ngebor tuh bornya dibuat horizontal dulu, baru nanti dinaikkan ke atas sedikit, baru sekitar 45 derajat, nah baru melakukan pengeboran. Terus jarak untuk lubang bor sendiri secara vertikal ada 20 cm dan untuk secara horizontal adalah 5 cm. Dengan alur pengeboran adalah spiral. Ingat, dibikin spiral ya, spiral. Jadi sebelum pengeboran itu kita bikin dulu patokan dengan tali rapia atau apa, melingkar pohon itu dengan jarak sekitar 20 cm ya.
Terus kedalaman pengeboran itu sesuai dengan tabel yang kita pelajari di depan tadi adalah sepertiga diameter batang. Jadi kalau memang lingkar pohonnya 30, diameternya cuma 10, ya cuma 3 cm gitu loh. Terus untuk bahan inokulasi diberikan sebanyak 1 ml per lubang atau sesuai dengan kebutuhan diameter lubang, dan jangan juga sampai luber-luber banget sih gitu loh. Untuk frekuensi pemberian bahan induksi inokulasinya itu 1 kali ya, dan pemberian selanjutnya adalah sekitar 3 bulan, atau kita lihat perkembangan dari infeksi yang terjadi setelah 1 bulan. Dan terakhir adalah jangan lupa untuk menutup bekas lubang bor dengan tanah liat kalau ada tanah liat di situ, terus dengan lilin mainan atau dengan pasak bambu ya, banyak pasak bambu di situ, atau memang kalau memang ada ya pakai lem silikon atau lem akuarium ya. Atau kalau memang cuaca panas dan nggak hujan, biarkan saja terbuka. Untuk teknik infus sendiri itu titik pengeboran pertama itu adalah pada ketinggian 150 cm dari atas tanah, jadi sekitar 1,5 meter ya dari atas tanah. Kalau dalam injeksi kan cuma 50 cm. Terus sudut pengeboran itu sama dengan untuk injeksi ya, sekitar 45 derajat ke arah bawah. Dan ukuran mata bor di sini adalah 6,5 cm atau 9 mm ya. Kalau tadi injeksi itu adalah 5 mm, sekarang kita gunakan adalah yang lebih besar sedikit karena cairan yang akan masuk akan banyak ya. Kebutuhan lubang bor sebanyak 4 lubang pada 1 titik lingkar pohon secara horizontal ya. 4 titik lubang bor pada lingkar pohon secara horizontal ya. Ukuran mata bor dapat disesuaikan dengan diameter selang infus atau selang aerator untuk akuarium. Jadi kita bisa pakai 6,5, 7, 8 ataupun 9 mm. Kedalaman pengeboran sama sepertiga diameter batang. Terus pemasangan pipa, dilanjutkan pemasangan selang infus serta botol plastik sebagai wadah penampung bahan cair inokulan kita. Jarak antar pengeboran secara vertikal adalah 1,5 sampai dengan 2 meter. Jadi dari bawah tadi ada 1,5 cm. Terus jarak selanjutnya itu untuk infusnya adalah sekitar 1,5 sampai 2 meter juga, dengan jarak horizontal setengah lingkar batang ya, sama dengan tadi ya. Terus bahan induksi diberikan sebanyak paling sedikit 200 mm atau lebih ya, sesuai dengan kebutuhan, karena ini kan infus itu kan berjalan terus netes. Dan jangan lupa untuk memberikan sedikit lubang pada botol lubang infusnya ya. Kalau nggak di lubang itu cairannya nggak bakalan turun. Frekuensi pemberian bahan induksinya dilakukan 1 kali, dan pemberian selanjutnya setelah 3 bulan, atau lihat kondisi perkembangan infeksi yang terjadi setelah 1 bulan, sama dengan sistem injeksi tadi ya. Jadi kalau kita melakukan injeksi ini, kita juga harus melakukan infus. Jadi double perlakuan ya. Terus tutup sekeliling selang infus dengan tanah liat atau dengan lem silikon ya, agar cairan tidak rembes. Karena ini cairan berjalan terus ya, usahakan lubang antara sekeliling selang yang kita masukkan ke pohon itu kita beri perlakuan khusus ya, biar cairannya nggak rembes ke bawah. Kita lanjut sedikit lagi ya. Setelah tadi di depan kita sudah sama-sama belajar memahami masalah prosedur dan teknik pelaksanaannya, serta memahami syarat diameter batang dan lingkar batang, juga syarat kedalaman pengeboran. Di sini kita akan menekankan sedikit masalah detail untuk pengeborannya ya. Jadi lakukan pengeboran secara mendatar dan mengarah ke samping. Hindari untuk mengebor mengarah ke tengah atau ke empulur. Jadi kalau pengeboran mengarah ke tengah nanti mengenai empulur, itu pohon bukannya menghasilkan resin gaharu, tapi malah pohonnya akan mati. Jadi lihat seperti dalam video ini, itu ada segi 5 mengarah ke samping atau keluar dengan sudut kemiringan, sudut pengeboran itu tadi di depan kita sudah sebutkan bahwa 45 derajat mengarah ke bawah. Jadi
untuk polanya itu gunakan teknik spiral. Nah, di sini teknik spiral ini berguna untuk mengatur jarak agar tidak sejajar ke atas dan ke bawah dalam jarak yang dekat. Jarak vertikalnya itu bisa antara 20, 30 atau 40 cm. Jadi silakan sesuaikan dengan diameter batang yang akan kita injek ataupun kita infus ya. Jadi teknik untuk pelaksanaan pengeboran ini yang paling fatal untuk kita pelajari, benar-benar kita memahami dan kita mengetahui agar inovasi kita berhasil. Dan untuk jarak ke samping tadi antara 15 sampai 18 cm, ini juga tergantung dengan diameter batang dan lingkar batang yang akan kita injek ataupun kita infus. Terus sudut suntikan berbentuk segi 5 itu. Jadi sistem spiral tadi itu menghindari sejajar dalam jarak yang dekat. Jadi kalau nanti dilihat hasilnya itu akan berbentuk seperti lingkaran per shockbreaker lah gitu ya. Itu akan seperti itu tuh. Setelah itu isilah dengan menggunakan jarum suntik yang hingga lubang terisi penuh atau ya sesuai dengan standar lubang yang kita bor. Lubang tidak perlu ditutup. Kalau memang harus ditutup, gunakan stik bambu atau pasak dari kayu. Yang paling utama adalah kulit pohonnya jangan dirusak. Banyak kita adalah merusak kulit pohonnya agar terjadi kebedangan. Nah, justru nanti pohonnya akan mati. Sudah pohonnya kulitnya dirusak, pengeboran pun kena empulur, ya wassalam. Bukannya resin yang kita dapatkan, wadah, gaharu yang udah sekian tahun kita tanam itu mati. Lakukan pengecekan setelah 1-3 bulan dengan memotong sedikit bagian batang yang kita injek atau kita infus tadi ya. Setelah semuanya selesai seperti tadi, simpanlah sisa inokulan yang masih ada itu dalam suhu ruangan. Hindarin sinar matahari langsung dan benda berbau tajam. Dan perlu juga diperhatikan kondisi pohon. Jika pohon subur, maka lubang inokulasi harus diisi 2 kali sampai penuh. Karena kalau diisi sekali itu dia akan menyerap langsung, terhisap oleh batang pohonnya. Namun jika pohon kurang subur dan kurang rindang, cukup sekali saja. Jarak dan ukuran mata bor disesuaikan dengan diameter batang dan lingkar batang. Begitu juga kedalamannya ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan inokulasi, itu sebaiknya cairan infus kita atau cairan inokulasi kita kalau memang berbentuk fusarium cair, sebaiknya itu dihaluskan dulu dengan blender lebih kurang 30-60 detik ya. Tujuannya agar miselium tidak menyumbat lubang jarum ataupun menyumbat selang infus kita. Karena kalau fusarium cair itu disimpan sudah agak lama, dia akan membentuk gumpal-gumpalan seperti kapas. Jadi mereka berkelompok bulat-bulatnya itu kalau kita tidak hancurkan dulu, nanti takutnya menyumbat untuk lubang jarum suntik dan pipa selang infus kita ya. Ini hal yang perlu diperhatikan juga sebelum kita melakukan pekerjaan untuk menginjeksi dan menginfus pohon gaharu kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, lebih kurangnya mohon maaf. Silakan kalau ada komentar silakan masukkan di komen, kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama, karena ilmu itu tiada batas. Dari kecil sampai tua, ilmu itu tidak akan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.